Shalom, puji Tuhan saudara, kita bisa berjumpa lagi di dalam anugerahnya, di dalam hadiratnya, memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan saat ini kita konsentrasi, kita renungkan firman Tuhan. Kita akan mulai dari membaca Matius pasal 21 ayat 28. Matius 21 ayat 28. Saya akan bacakan Matius 21 ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur." Ini Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada para ahli Taurat, kepada imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi. 29, jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Ayat 30, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Bapak Ibu kasih Tuhan, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia ini sangat aneh. Kalau yang punya kitab bahasa Inggris, coba baca dari bahasa Inggris. Itu cocok dengan bahasa Yunaninya. Karena sebetulnya aslinya ya, di kitab yang tulisan Yunani ataupun dalam bahasa Inggris. Orang itu yang punya 2 anak itu dia ketemu dengan anak yang pertama dan dia menyuruh dia bekerja di kebun anggur. Anak yang pertama itu yang menjawab, "Aku enggak mau." Jadi anak yang pertama itu jawab enggak mau. Kemudian anak yang pertama ini menyesal. Kenapa ya aku kok menjawab enggak mau ya? Mungkin setelah berpikir macam-macam, "Oh ikulah bapakku ya sing nyuruh ya." Akhirnya dia pergi ke kebun anggur. Ini teks aslinya ya. Lalu dia pergi ke anak yang kedua. Anak yang kedua ini justru yang ngomong, "Ya mau Pak, mau." Tetapi tidak pergi. Jadi ini dibalik terjemahnya. Saya juga nggak tahu kenapa loh penerjemahnya waktu itu kok dibalik. Mungkin mau dibalik supaya surprise-nya di belakang gitu mungkin ya. Dan ketika ditanya, "Mana yang melakukan kehendak?" Jawaban di sini yang terakhir ya. Kalau teks aslinya atau dalam bahasa Inggris, yang pertama. Karena emang yang pertama itu yang menyesal. Ini sekedar saya kasih informasi supaya Anda tahu bahwa memang terjemahan bahasa Indonesia ini aneh-aneh, antik-antik kadang-kadang. Tapi puji Tuhan, bagaimanapun juga firman Tuhan sampai ke kita melalui penerjemahan ini. Tapi kita harus tahu bahwa teksnya aslinya itu gitu. Jadi anak yang pertama ini yang nolak, pergi ke kebun anggur kerja. Tetapi tidak mau anak pertama ini. Tapi kemudian dia menyesal dan dia pergi. Saya tidak tahu ini orang kaya bagaimana, tapi dia punya kebun anggur. Mungkin juga punya pelayan. Mungkin juga
Lah opo aku ning kebun anggur, bapakku punya pelayan misalnya begitu ya. Nah, tapi kisahnya ini yang asli, terjemahan yang asli itu gitu. Anak yang pertama ini yang menolak ketika disuruh, tapi dia menyesal, lalu dia pergi juga. Anak yang kedua, ini yang jawab dengan santainya, iya Pak, pergi aku Pak. Tetapi dia tidak pergi. Lalu Tuhan Yesus membalikkan, minta pendapatnya pendengar. Siapa yang mengikuti kehendak Bapaknya itu? Tentunya yang tadinya nolak tapi menyesal kan? Ya kalau di sini anak kedua, kalau di teks aslinya anak pertama, ya itu kita abaikan lah. Yang penting orang yang tadinya menolak tetapi kemudian menyesal dan melakukan ini yang berkenan di hadapan Bapaknya. Dan kalau kita pelajari kata menyesal ini sama loh, digunakan kata yang sama dengan bertobat. Jadi Tuhan Yesus ini mau ngasih tahu bahwa yang penting itu bukan jawabannya kepada Tuhan itu. Ya Tuhan aku percaya, ya Tuhan aku bertobat, ya Tuhan aku mau. Yang penting bukan omongannya. Yang penting adalah buahnya, kelakuannya. Dan ketika sudah salah menjawab, yang penting menyesal. Lalu berbalik melakukan yang benar. Karena itu Yesus ngomong kepada orang-orang itu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Di ayat yang lain dikatakan bahwa yang pertama ini akan jadi yang terbelakang. Yang terbelakang justru jadi yang pertama. Nah, kita ini Bapak Ibu, sekarang ini kan kita sudah percaya Tuhan. Jadi jemaatnya Tuhan. Jangan sampai kita nanti kebalik menjadi yang terbelakang. Jangan sampai orang-orang yang saat ini di luar sana tidak mengenal Tuhan, yang jahat hidupnya, yang tidak baik hidupnya, yang tidak karu-karuan, kemudian mereka menyesal, mereka ikut Tuhan sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa. Tetapi kita malah sebaliknya, kita seakan-akan sudah baik, tetapi ternyata kita belum melakukan kehendak Bapa. Perumpamaan ini menjadi satu pengingat buat kita, jangan sampai seperti itu. Bagaimana supaya kita enggak menjadi seperti itu? Yesus ngomong di ayat 32, Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Yohanes datang, tugasnya dia menyiapkan suatu umat untuk menjumpai Yesus. Dia menunjukkan jalan kebenaran. Tugasnya Yohanes adalah menunjuk, ini loh Mesias. Ini loh jalan kebenaran. Nah gitu. Jadi tugasnya Yohanes itu cuma itu sebetulnya. Menunjukkan ini loh Mesias. Ikut dia. Nurut dia. Jadi muridnya dia. Itu tugas Yohanes. Katakan di sini. Menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Dia sendiri bukan jalan itu. Dia hanya menunjukkan jalan kebenaran. Jalan kebenaran adalah Yesus. Dikatakan di sini menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Jadi kesalahan para ahli Taurat, orang Farisi, pemuka-pemuka agama ini, kesalahan yang fatal adalah tidak percaya omongannya Yohanes, menunjukkan bahwa ini loh jalan kebenaran Yesus. Tetapi dikatakan di sini pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan karena percaya, apa buktinya kalau percaya? Ingat tadi perumpamaan di atasnya, dia melakukan. Orang yang percaya itu melakukan. Yesus pernah ngomong di ayat yang lain, kalau kamu percaya kepadaku,
engkau akan melakukan apa yang aku katakan. Jadi buktinya percaya itu apa? Ke gereja? Ya, enggak cuman itu. Percaya itu buktinya adalah melakukan. Pergi ke kebun anggur yang seperti diperintahkan oleh Tuhan. Nah, orang-orang pemungut cukai dan perempuan sundal ini percaya sehingga dia mengalami apa yang dikatakan oleh anak pertama itu. Walaupun tadinya dia tidak mau, tapi kemudian dia menyesal. Lalu berbalik, dia melakukan. Itu yang Tuhan mau. Bahkan diulangi lagi di bagian terakhir. Dan meskipun kamu melihatnya, jadi orang-orang Farisi, ahli Taurat ini melihat para pemungut cukai ini bertobat, menyesal, dikatakan apa? Tetapi kemudian kamu tidak menyesal. Jadi ketika melihat orang berbondong-bondong percaya, bertobat, menyesal, orang Farisi ini tidak menjadi menyesal. Itu yang membuat yang awal menjadi yang terakhir. Seandainya orang-orang Farisi ini juga loh, orang-orang kok menyesal ya, kok ikut Tuhan ya, aku tak ikut juga kalau begitu. Dia akan berubah, dia tetap mempertahankan jadi orang yang pertama. Orang yang tidak menyesal itu pasti ini, dan kamu tidak juga percaya kepada. Jadi orang-orang yang tidak menyesal, orang-orang yang tidak bertobat, itu tandanya dia tidak percaya. Jadi ini pegang ya dalam kehidupan kita ya. Kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan, hidupmu itu akan penuh dengan penyesalan terus setiap hari. Hidupmu itu akan penuh dengan penyesalan, penuh dengan pertobatan. Dan tandanya kalau engkau menyesal, tandanya engkau bertobat, engkau akan melangkah melakukan yang Tuhan mau. Kalau tidak, engkau akan disalib. Tahu ya disalib ya? Didahului, dibalap sama orang-orang yang notabene menurut kita orang-orang yang tidak layak sebetulnya, orang yang berdosa. Apa sih yang dikerjakan oleh pemungut cukai, oleh perempuan sundal ini? Kita lihat contoh di Alkitab. Kita buka Matius pasal ke-5. Ayat 43. Matius 5 ayat 43. Saya bacakan Matius 5:43, kamu telah mendengar firman kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Perintah ini, perintah untuk mengasihi musuh, untuk berdoa untuk yang menganiaya kamu. Itu seperti perintah tadi itu loh. Jok turu ae nak, pergi ke kebun anggur, kerja. Nah, seperti itu kira-kira. Sulit toh? Sulit. Kebanyakan dari kita pasti sulit Tuhan. Enggak apa-apa, yang penting setelah itu menyesal. Lalu lakukan. Kasihi mereka. Kasihi musuhmu, bahkan doa buat mereka yang menganiaya. Musuh ini enggak usah jauh-jauh, enggak usah jauh-jauh musuh ini, enggak usah sing nyolong bajumu, enggak usah jauh-jauh. Yang punya suami atau istri kadang-kadang kan berbuat salah ya suami atau istrinya.
atau yang punya anak, atau yang punya orang tua, atau yang punya teman, atau yang punya tetangga. Kan bisa berbuat salah mereka atau kasih mereka. Ampuni mereka, doakan mereka supaya jadi baik. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang memberikan matahari tidak pilih kasih, orang jahat, orang baik disinari. Hujan ya tidak pilih kasih, dikasih hujan semua. Kalau apa panas gini kepingin hujan ya. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, pemungut cukai itu ternyata orang yang mengasihi dia. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Jadi saat itu pemungut cukai itu, kamu baik be aku, kamu tak baiki. Nah, itu pemungut cukai. Kamu bayar pajak, oke. Baik. Itu pemungut cukai. Jadi pemungut cukai dikasih perintah tadi, kasih musuhmu, enggak bisa. Nah, dikatakan di sini pemungut cukai mengasihi kamu. Pemungut cukai juga berbuat demikian, mengasihi orang-orang yang baik-baik saja. Orang yang baik enggak bisa dia mengasihi. Gak kena wong iku. Gak seneng aku mbak orang itu, enggak baik. Kalau engkau begitu, sama dengan pemungut cukai. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Seperti yang dikatakan Pak Abed kapan hari. Tuhan juga mau kita sempurna karena dia sempurna. Karena itu kita harus melakukan ini. Jangan seperti pemungut cukai. Lah, pemungut cukai tadi dikatakan mendahului. Iya, karena kita lihat ada pemungut cukai yang bertobat. Kita buka Matius 9, maju ke depan. Matius 9. Ayat 9. Ini sudah sering saya bacakan di sini kan? Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu berkata kepadanya, ikut aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut Yesus. 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pemungut cukai ini pulit-lit metitil-til wis. Tapi pemungut cukai yang ini sudah menyesal. Sehingga dia menerima di rumahnya semua orang-orang tak karu-karuan boleh ikut makan. Bahkan kalau kita baca kisahnya Sakeus, pemungut cukai, dia ngomong, yang pernah tak ambil tagih uangnya tak kembalikan 2 kali lipat. Itu kan pemungut cukai yang menyesal. Sehingga pemungut cukai yang harusnya mengasihi orang-orang yang baik-baik yang mengasihi dia berubah. Dia menerima di rumahnya. Kalau kita baca yang versinya Lukas dikatakan ada orang-orang lain juga ikut nimbrung makan di situ. Kalau pemungut cukai aslinya enggak seperti itu. Tetapi pemungut cukai yang namanya Matius ini menyesal sehingga dia yang tadinya tidak mau seperti yang Tuhan katakan, dia jadinya mau. Hati-hati, jangan sampai kita disalib loh sama para orang-orang yang seperti ini. Yang tadinya bukan orang baik, tiba-tiba bisa berbuat seperti itu. Jadi Matius ini berbalik, dia berubah, dia menyesal. Seberapa sering anak-anak Tuhan ketika berbuat tidak sesuai firman Tuhan diingatkan, gak iso aku, gak iso, harus tak bales, gak iso. Kan beda sama Matius.
Matius, ikut aku. Ngeyel enggak? Enggak. Banyak justru orang-orang yang menurut kita itu enggak pantas, enggak benar. Itu seringkali ketika Tuhan panggil dia enggak ngeyelan. Seperti kita yang seringkali ngeyel. Setiap minggu sampai no firman. Seberapa banyak firman yang disampaikan ini yang sudah engkau lakukan. Ada amin, amin. Tapi tidak dilakukan. Itulah anak yang kedua. Ada sing katokane angel ngono, angel, tapi itu dilakukan. Itu anak yang pertama. Ini berdasarkan yang teks asli ya saya ngomongnya, anak yang pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memungut cukai menyesal dan mendahului orang-orang yang lain. Dan tahu akhirnya apa yang dilakukan oleh Matius setelah itu? Ya ini kitab yang kita baca ini dia yang nulis. Matius memungut cukai ini akhirnya dia nulis kitab yang kita baca ini. Dari mana dia tahu? Dia nulis dari apa yang diceritakan oleh Petrus. Jadi Matius ini adalah dari sisi pandangnya Petrus. Yang nulis Matius, karena Petrus itu nelayan buta huruf. Jadi Petrus cerita, yang nulis Matius, karena dia memungut cukai, petugas pajak ya, akuntansi ya, pinter, nyarat itu pinter, nulis pinter dia. Itu Matius. Si pemungut cukai ini, yang tadinya bukan orang yang benar, dia menjadi pekabar Injil, membuat kita membaca berita mengenai Yesus. Dan ditulis di urutan pertama bahkan di dalam 4 Injil ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, efek dari sebuah penyesalan, pertobatan, itu bisa membalik arah seseorang. Nah, penyesalan ini seringkali sulit didapatkan pada orang-orang yang sudah merasa dirinya benar, suci, kudus lebih daripada orang-orang yang lain. Penyesalan ini muncul seringkali justru pada orang-orang yang merasa dirinya tidak layak, tidak pantas. Orang yang tidak layak, yang tidak pantas, tapi menyesal lalu berbalik mengikut Tuhan. Itu dahsyat. Dalam hidupnya akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Dia akan berubah. Dia akan menjadi orang yang menuruti kehendak Bapa yang di surga. Itu contoh yang pertama. Kita buka contoh yang kedua, Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 ayat 36. Ini juga kisah yang sering kali kita baca ya. Judulnya perikopnya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Nah tadi kita bicara pemungut cukai, sekarang kita bicara perempuan sundal. Ayat 36 Lukas 7, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. 39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. 40, lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru.
Ini memanggil guru, ini berarti muridnya Yesus ya. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas utang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Jadi Bapak Ibu, ini Yesus juga sedang makan ini, tapi di rumahnya Simon. Simon ini seorang Farisi. Di bagian yang lain dikatakan Simon ini si kusta. Mungkin dia dulu kusta lalu sembuh jadi muridnya Yesus, mungkin saja ya. Nggak tahu, pastinya nggak ditulis. Tetapi saat mereka makan, tiba-tiba ada seorang perempuan, baca yang baik-baik, yang terkenal sebagai seorang berdosa. Wah, terkenal ini. Kalau terkenal, berarti orang ini sudah pernah kedapatan. Dan pada saat itu, kalau orang sudah kedapatan, bersundal, berdosa, hukumannya apa? Dilempar batu, mati. Lalu kenapa yang satu ini enggak mati? Kok terkenal saja? Saya jadi ingat suatu saat ada seorang perempuan yang dibawa kepada Yesus karena kedapatan bersundal. Yesus nulis-nulis di tanah gini. Lalu dia ngomong, yang tidak berdosa lempar batu yang pertama. Lalu mereka pergi semua satu-satu. Tinggal Yesus dan wanita itu. Yesus ngomong, di mana mereka semua? Tidak ada. Yesus juga ngomong, aku ya tidak menghukum kamu. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Mungkin ya, kemungkinan besar ini wanita itu. Karena apa? Terkenal tapi nggak dibunuh kok. Kalau wanita yang lain pasti sudah dibunuh masih. Ini terkenal berbuat dosa tapi tidak dibunuh. Mungkin, kemungkinan besar ya wanita itu. Kenapa dia datang mengurapi Yesus? Yesus ngomong, kalau ada yang berhutang 500 dinar, ada yang 50 dinar, mana yang lebih mengasihi? Tentu yang utangnya banyak, yang dibebaskan. Waktu itu wanita itu utangnya apa? Seharga apa? Seharga nyawanya dia. Tidak ada harta yang lebih besar dari sebuah nyawa. Jadi wanita ini kalau yang benar itu ya utangnya sangat besar. Tentu wajar dia sangat mengasihi karena utangnya sangat besar. Kalau utangnya besar, mengasihi. Kalau sangat besar, sangat mengasihi. Kalau luar biasa besar hutangnya ya luar biasa mengasihi. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, Anda di mana posisinya? Hutangmu sama Tuhan besar apa kecil? Ayo, jawab sendiri ya. Besar apa kecil? Gitu aja. Mulut boleh ngomong. Seperti tadi anak kedua. Mulut boleh ngomong, iya Pak, siap berangkat. Berangkat ke kasur, tidur. Gitu ya. Mulut boleh ngomong. Tetapi tindakannya apa? Contoh ini ya, saya kan tidak tahu jawaban Anda masing-masing, kan Anda sendiri yang jawab dalam hati saja. Hutangmu sama Yesus besar apa kecil? Misalnya jawab kecil, saya tidak bahas lebih lanjut. Kalau utangmu besar, saya tanya lebih lanjut. Seberapa besar utangmu sama Tuhan? Luar biasa, seberapa besar engkau mengasihi Tuhan? Dari situ ketahuan jawabannya. Seberapa besar Anda mengasihi Yesus, itulah seberapa besar Anda merasa berhutang kepada Yesus. Direnungkan sendiri ya. Wah, aku sungguh berhutang sama Tuhan. Masa sih?
Kalau engkau sungguh-sungguh merasa berhutang, engkau akan seperti wanita ini. Karena apa? Utangku besar Tuhan Yesus. Minyak wangi ini harusnya untuk dia, mungkin modalnya dia bersundal ya, untuk menarik lawan jenis ya, tetapi dikasihkan ke kakinya Yesus. Hal yang berharga dalam hidupnya dijadikan tidak berharga di bawah kaki Yesus. Apa yang berharga di hadapanmu? Uangmu? Waktumu? Harga dirimu? Kalau engkau merasa berhutang besar kepada Yesus, maka semua yang berharga itu engkau akan taruh di bawah kakinya Yesus. Itu kelihatan Bapak Ibu. Kalau Yesus berdiri di tengah kita saat ini, dia bisa melihat Anda semua dan saya juga. Ketika Anda melangkah ke sini datang, apakah engkau merasa berhutang besar, apakah berhutang kecil, dia bisa melihat. Karena dia tahu bagaimana engkau berusaha untuk bisa datang ke sini. Itu Pak Jono, Pak Abed itu perjuangannya luar biasa, jauh itu tempatnya. Jadi datang ke sini itu perjuangannya besar loh. Nah, ketika seperti itu, Tuhan juga tahu, oh iya, karena dia merasa berhutang sama Tuhan. Tangguh besar, jadi ya tak datangi walaupun jauh. Ono bancaan loh Pak, di kampung, wah gak apa-apa, utangku gede mbak Tuhan Yesus, itu gede utangku. Jadi aku harus datang, karena apa? Hutangku besar. Nah banyak dari kita ketika ditanyai besar-besar, tapi alah perjuangan kecil aja ndak mau melakukan, pengorbanan kecil loh ndak mau untuk Tuhan. Siapa yang ketika Alkitab memanggil untuk dibaca, tetapi gamenya lagi sip ini, lagi menang ini, terus no gede kemenangan nih. Berharga kan? Berharga, saya tahu, saya suka game. Saya dulu main game, saya pernah 2 hari tidak tidur, pernah. Zaman masih muda tuh. Jadi tahu rasanya game itu, senang itu. Tapi kalau engkau merasa berhutang, engkau akan taruh gamemu itu di bawah kaki Yesus untuk mengurapi kaki Yesus. Engkau akan ambil waktu di tengah-tengah gamemu untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Engkau akan sempatkan waktu untuk membaca firman Tuhan, sempatkan waktu untuk memuji Tuhan, sempatkan waktu untuk berdoa, sempatkan waktu untuk mengampuni, untuk mengasihi, untuk bekerja untuk Tuhan, pergi ke ladang anggur. Seberapa besar tindakanmu, itu loh jawaban, gak usah mulutmu, itu loh jawabanmu. Seberapa besar engkau berhutang kepada Tuhan. Ini gak usah dijawab, karena Tuhan tahu sampai ke dasar hati. Seberapa besar engkau mengasihi Yesus, itu loh seberapa besar engkau merasa berhutang. Saya ngomong merasa, karena ada di perumpamaan yang lain, orang yang besar hutangnya diampuni, keluar nyekek koncone, ayo bayar hutangmu, padahal hutangnya kecil. Artinya dia tidak merasa hutang besar diampuni. Padahal hutangnya besar. Enggak Pak, hutangku kecil baik Tuhan Yesus, kok aku sejak dari dalam kandungan wis Kristen. Aku enggak seperti pemungut cukai itu yang memang jahat. Hutangku sidik baik Tuhan. Ya sudah, saya tidak bahas lebih lanjut seperti itu. Karena saya sedang melihat bahwa engkau sedang disalib, sedang didahului oleh para pemungut cukai dan perempuan sundal ini. Jadi ini perempuan yang sangat terkenal itu. Dan dia mengurapi kaki Yesus. Ayat 43 kita lanjut. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata kepadanya, betul pendapatmu itu.
44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk dia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ini ada sebuah rahasia di sini. Perempuan ini ketika dia didatangkan di depan Yesus untuk dirajam, Tuhan Yesus ngomong, aku tidak menghukum engkau. Perhatikan itu, aku tidak menghukum engkau. Tapi ketika dia bertindak lebih jauh mengasihi Yesus. Waktu itu kan dia tidak bisa mengasihi apa-apa, dia cuma terima kasih. Dia cuma merasa aku berhutang banyak kepada Tuhan Yesus ini. Karena dia berhutang banyak, dia mengasihi Yesus. Ketika dia mengasihi Yesus, apa yang terjadi? Dosamu telah diampuni. Ternyata beda ya Pak ya. Beda ya Bu ya. Aku tidak menghukum kamu, itu beda dengan dosamu diampuni. Ini kalau Bapak Ibu semua renungkan. Ternyata hukum beri maka engkau akan diberi itu tetap berlaku dalam hal ini. Perempuan ini sudah enggak dihukum sama Tuhan Yesus. Tetapi ada perlu sebuah tindakan dari perempuan ini untuk kemudian dinyatakan dosamu telah diampuni. Kita semua sudah boleh ngomong percaya, Yesus Tuhan, percaya, Juru Selamat percaya. Tapi apakah menjamin kita nanti masuk surga? Belum tentu. Tuhan akan melihat apa yang engkau lakukan. Budal neng ngone kebun anggur apa budal neng kasur. Nah itu bedanya. Apakah ada penyesalan dan lalu mengasihi Tuhan? Semakin besar engkau menyesal, semakin engkau mengasihi Dia. Semakin engkau merasa berhutang, semakin engkau mengasihi Dia. Semakin engkau besar hutangmu kepada Tuhan, engkau akan semakin juga mengampuni hutang orang lain kepadamu. Artinya semakin engkau percaya, yakin dosaku gede Tuhan, engkau juga akan mengampuni orang-orang yang berdosa kepadamu. Sehingga engkau bisa melakukan kasihilah musuhmu dan doakan orang yang menganiaya kamu. Hal itu hanya bisa dilakukan, mengasihi musuh itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang merasa berhutang besar di hadapan Tuhan. Sehingga tidak memandang dirinya yang lebih suci dari orang lain. Ini yang seringkali, penyesalan ini yang seringkali tidak ada di dalam anak-anak orang-orang percaya. Percaya Yesus, percaya. Tapi tidak pernah menyesal dan mengasihi Dia dengan luar biasa. Yesus juga ngomong jelas-jelas, engkau sudah ngelihat orang pemungut cukai perempuan sundal itu menyesal dan mengasihi Tuhan, tapi engkau tidak juga menyesal seperti mereka. Jadi penyesalan itu perlu, bukan nyesel aku yo ben kawin mbek kamu, bukan lo ya. Nyesel akan dosa-dosamu, akan kesalahanmu, akan pelanggaran-pelanggaran. Sehingga engkau melihat istrimu salah, melanggar, suamimu salah, melanggar, anakmu, orang tuamu, temanmu, tetanggamu. Engkau akan mengancam, ya aku ya besar salahku di hadapan Tuhan.
muncul penyesalan, lalu ujungnya buahnya mengasihi Tuhan. Sini lihat tadi, kita baca lagi. Sebab itu aku berkata kepadamu, ayat 47 ya. Dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Loh Pak, berarti hitungannya pakai pahala toh? Enggak. Karena apa? Karena hutang kita itu terlalu besar, kita tidak bisa bayar. Kalau kita pakai cara pahala-pahalaan seperti agama yang lain, kita tidak pernah bisa bayar hutang kita. Tetapi ketika kita melakukan banyak kasih, itu membuat kita masuk dalam kategori orang yang menyesal. Sehingga diampuni dosanya. Jadi kalau Tuhan saat ini tidak menghukum kita, jangan GR dulu ya. Tunggu sampai Tuhan ngomong, dosamu diampuni, dosamu diampuni. Itu akan dilakukan Tuhan ketika kita mengasihi Dia. Karena itu di akhir zaman akan banyak orang berkata, Tuhan aku sudah berkhotbah, aku sudah melayani, aku sudah menginjil, aku sudah membagaikan orang mati, menyembuhkan orang sakit demi namamu. Tuhan ngomong, aku tidak mengenal kamu. Karena apa? Karena kamu tidak mengasihi. Ya atau kesimpulannya kan gitu. Ketika aku lapar gak kamu kasih makan, ketika aku telanjang gak kasih baju. Itu kan kesimpulannya kamu tidak mengasihi aku. Karena itu jangan heran. Loh, itu loh, luar biasa loh. Hamba Tuhan itu diberkati Tuhan luar biasa loh, mujizat loh. Wah, kekayaannya luar biasa, Tuhan bikin dia tidak pernah kekurangan. Ya nggak apa-apa, Tuhan memang sudah mengangkat hukuman atas dia. Tetapi apakah dia diampuni? Itu urusan yang berbeda. Karena itu tidak ada ukurannya benar di hadapan Tuhan itu. Nek diberkati Tuhan itu berarti benar. Tidak ada, bukan itu ukurannya. Semakin kita merasa berdosa, semakin kita banyak hutangnya di hadapan Tuhan, kita semakin mengasihi. Di situ Tuhan semakin mengampuni kita. Ya seperti perumpamaan itu gampangnya. Bagaimana engkau memperlakukan setiap orang di sekitarmu, disitulah Tuhan melihat seberapa engkau merasa berhutang kepada Tuhan. Karena Tuhan ngomong, apapun yang engkau lakukan pada setiap orang ini, bahkan yang paling hina pun, engkau sedang melakukannya untuk aku. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan mengasihi setiap orang di sekitarmu. Engkau akan mengampuni, engkau akan memperlakukan mereka seperti memperlakukan Tuhan. Hati-hati. Jangan semena-mena, jangan sakarap memperlakukan orang di sekitarmu. Nah, banyak orang tidak menyesali. Kita buka Yohanes pasal 8. Yohanes 8, kita baca ayat 3. Ini tadi perempuan yang berzina itu. Ayat 11 kita baca. 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Mulai 10 ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan tidak menghukum wanita ini. Tetapi setelah kejadian itu, apa yang dia perbuat, itu yang penting. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbuat salah, kita minta ampun kepada Tuhan.
Setelah itu apa yang kita lakukan itu sangat penting. Apakah ada penyesalan? Apakah ada perasaan mengakui bahwa utang kita semakin besar di hadapan Tuhan? Dan kalau engkau sadar bahwa utangmu besar, engkau harus besar juga mengasihi Tuhan. Kita tidak usah saling menunjuk. Masing-masing pribadi bisa menilai dirinya sendiri. Seberapa kita masing-masing mengasihi Dia. Seberapa kita mengorbankan hal berharga dalam hidup kita untuk Dia. Sudah kita pelajari kan mengasihi dengan segenap kekuatan, di mana wanita itu memberikan 2 peser seluruh dari kekayaannya, seluruh dari nafkahnya untuk bisa masuk ke rumah Tuhan. Karena apa? Karena dia merasa berhutang besar di hadapan Tuhan. Begitu pula kita, saudara, tidak cuma hari Minggu ya, di setiap hari bagaimana engkau memperlakukan Tuhan. Itu menunjukkan seberapa Anda mengasihi Dia. Seberapa Anda menyesal, seberapa Anda merasa berhutang kepada Tuhan. Tetapi zaman sekarang ini ya Bapak Ibu harus hati-hati. Semakin ke ujung akhir zaman, semakin orang itu tidak tahu bagaimana untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Semakin jahat, semakin jahat. Tapi kita anak-anak Tuhan yang mengerti ini. Ini kan perumpamaan ini kan sekarang dihadapkan ke kita sama Tuhan. Dan kita dikasih contoh sudah orang pemungut cukai dan wanita perempuan sundal ini. Kalau kita tidak melihat mereka dan ikut menyesal, kita akan sama seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Kalau mereka pemungut cukai dan wanita perempuan sundal ini menyesal, kita juga harus belajar untuk menyesal. Tidak apa-apa, yang sudah lewat. Tapi apakah yang sudah lewat itu kita menyesal atau kita, ya aku mau seperti itu lagi. Aku nyesel ya, kok aku begini. Aku kok gak baca firman Tuhan. Kok aku gak memuji Tuhan. Kenapa kok aku gak berdoa. Kenapa kok aku tidak ke gereja rajin. Kenapa aku tidak melayani dan sebagainya. Kenapa aku tidak mengampuni. Yang sudah lewat sudah, gak bisa apa-apa. Tetapi yang bisa kita lakukan menyesalinya dan mengasihi Tuhan. Kita kembali Matius 21 tadi. Kita baca ulang lagi. Ayat 32. Supaya hal ini menjadi pengingat buat kita. Matius 21:32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jangan kita seperti ini Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita tidak menyesal dan tidak percaya. Mulai hari ini kita harus menyesal dan percaya kepada Dia. Orang yang banyak mengasihi itu orang yang banyak diampuni. Perhatikan, perempuan ini kan belum diomongi dosamu diampuni. Tapi dia sudah mengasihi Tuhan. Itu sebuah bukti bahwa hukum beri maka engkau akan diberi itu masih berjalan juga. Kayak Pak Abed itu. Saya lihat sekarang ini dia jaketan, dia sedang sakit.
tapi dia berlaku seakan-akan sudah sehat. Datang ke sini jauh-jauh kan berarti seakan-akan dia sudah sehat. Seperti wanita ini juga, dia datang seakan-akan dia sudah diampuni. Sehingga dia memberikan minyak wangi yang termahal itu untuk Tuhan. Seakan-akan sudah diampuni. Saudara belum diampuni mau tak datang? Kan gak mau kan? Mau tak saudara belum dikasih sudah mau bayar dulu, tak bayar gak apa-apa, gampang nanti. Gak mau kan? Tapi wanita ini belum dikatakan diampuni, tetapi dia sudah mengasihi Tuhan. Ini yang sakit, yang ada keluhan kesehatan. Percaya, lakukanlah seakan-akan engkau sudah sehat. Nanti lah Tuhan akan ngomong, iya, apa yang bisa menghalangi aku ngomong engkau sudah sembuh sama Tuhan gitu. Adakah yang bisa menghalangi Tuhan Yesus ngomong dosamu diampuni? Tidak ada, karena apa? Dia sudah mengasihi Yesus kok. Padahal jelas tadi perumpamaannya, yang banyak mengasihi adalah yang banyak berhutang dan dibebaskan. Yang hutangnya diampuni itu yang banyak mengasihi. Tetapi wanita ini terlebih dahulu mengasihi, maka tidak ada alasan buat Tuhan Yesus untuk mengampuni orang ini. Begitu pula engkau yang sakit, begitu pula engkau yang kekurangan. Ketika engkau memberi di dalam kekuranganmu, engkau seakan-akan aku tidak kekurangan ini. Tidak ada alasan buat Tuhan Yesus untuk tidak ngomong engkau diberkati nak. Karena apa? Engkau sudah terlebih dahulu berlaku seakan-akan memang aku diberkati Tuhan. Aku tidak kekurangan. Dan itu tidak cuma masalah itu, semua hal di dalam hidup kita berlaku beri maka engkau akan diberi. Jangan kita berpikir Tuhan akan melakukan apa kepada kita. Pikirkan dulu apa yang hendak kita lakukan untuk Tuhan. Berawal dari seberapa besar engkau merasa berhutang kepada Tuhan. Seberapa engkau menyesal, itu menentukan seberapa besar engkau akan mengasihi Tuhan. Mari kita duduk dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Tuhan, mulut kami ini seringkali gampang bicara Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku ini Tuhan. Tetapi tingkah laku kami tidak seperti yang kami katakan Tuhan. Kami mau belajar hari ini Tuhan. Di hadapan-Mu kami tidak mau banyak berkata-kata. Di hadapan-Mu kami akan tunduk dan menyesali diri kami yang sudah berbuat tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami belajar menyesali. Kenapa kami tidak melakukan yang Kau mau Tuhan? Dan kami akan berusaha sekuat tenaga kami untuk mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi Engkau Tuhan. Bahkan Engkau memberi contoh kepada kami. Sebuah contoh yang sangat nyata. Pemungut cukai dan perempuan sundal. Itu menjadi cermin kami Tuhan. Memang Tuhan, kami tidak pantas bercermin terhadap Engkau Tuhan. Kami memang pantasnya bercermin di hadapan para pemungut cukai dan para perempuan sundal ini. Sebab hidup kami tidak lebih layak daripada mereka. Kami seringkali menyombongkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Tapi sebetulnya kami tidak ada artinya di hadapan-Mu. Kami terancam untuk Engkau berkata, aku tidak kenal Engkau pembuat kejahatan. Ya Tuhan, lembutkan hati kami, berikan kami hati yang baru untuk kami boleh menyesal Tuhan dan mulai belajar percaya kepadamu, mulai belajar mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, renungan hari ini begitu dalam. Tidak bicara mengenai pemikiran, kecerdasan, bagaimana kita bisa berpikir, tetapi bagaimana hati kami merasa.
Bagaimana kami merasa berhutang banyak kepadamu Tuhan. Hati nurani kami ini Tuhan disentuh hari ini Tuhan. Dan kami boleh berkaca seberapa yang sudah kami kerjakan untuk Engkau Tuhan. Seberapa kami sudah melangkah melakukan semua yang Engkau kehendaki Tuhan. Kami seringkali cuma berkata ya tapi tidak melangkah Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kami mau menyesalinya dan kami akan mulai berjalan, mulai mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, semua yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini, berikan kepekaan hati. Berikan kuasa untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa syukur kami. Haleluya. Amin.